Perkenalkan, nama saya Marta Solina Baben dari program studi informatika dengan NIM 11S24006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek saya, yaitu aplikasi manajemen penjualan photocard idol. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur atau struktur package-nya. Jadi yang pertama itu ada config. Jadi config itu memiliki konfigurasi aplikasi, yaitu untuk keamanan, res- request login, error harder, startup logger, dan juga web company-nya. Selanjutnya yang kedua itu ada controller. Jadi controller ini tuh untuk menghandle HTTP request utamanya itu produk controllernya. Selanjutnya ada yang ketiga itu DTO, yaitu untuk object from input, yaitu yang fungsinya itu untuk login from, product from, dan juga register from. Selanjutnya yang keempat ada entitas. Jadi entitas ini tuh model database yang isinya itu token, product, user. Selanjutnya yang kelima ada interceptor. Jadi interceptor ini tuh pengecekan login dan juga token pada setiap requestnya. Nah, yang keenam ada utils. Utils jadi itu utility atau helper untuk aplikasi, yaitu cons util, util, dan random util. Selanjutnya, selanjutnya yang ketujuh itu ada service. Jadi service ini itu seperti logika bisnis aplikasinya. Jadi isinya itu ada auth token service, file storage service, product service, dan juga user service-nya. Nah, yang ke-8 ada views. Jadi ini tuh halaman time miliknya, yaitu aplikasi .java atau view config-nya. Selanjutnya ada resource statics file dan juga template. Jadi di sini ya itu uh, berisi UX HTML juga atau UI-nya. Nah, saya akan menunjukkan strukturnya. Nah, jadi seperti ini struktur yang saya buat. Config, controller, dan selanjutnya. Sini juga ada tesnya. Target juga ada. Nah, jadi ini sama struktur proyek ini tuh sama seperti struktur proyek P11 kemarin. Nah, selanjutnya saya menjelaskan struktur utamanya. Yang pertama itu ada produk control.java. Jadi fungsinya itu untuk mengkontrol untuk kontrol untuk crowd produk. Jadi fiturnya itu ada yang pertama itu index, yaitu untuk tampilan data produk atau chart store. Yang kedua itu create. Jadi fungsinya itu from tambah produk, simpan ke database, dan juga mengupload gambar. Lalu yang ketiga itu ada lihat detail produknya. Lalu yang keempat ada edit. Jadi ini tuh from edit produk. Nah, itu bisa juga mengupdate gambarnya. Yang kelima itu ada delete. Jadi delete ini tuh berguna untuk hapus produk dan juga file gambarnya. Nah, ini implementasi code-nya. Selanjutnya di sini ada produk.java. Jadi fungsinya itu untuk entity JPA tabel produknya. Nah, fitur-fiturnya itu ada yang pertama atribut. Nah, atribut ini berisi ID, user ID, SKU, kategori, name, price, stock, image, URL, dan juga lain-lain. Yang kedua itu auto set create and update add. Seperti ini implementasi code-nya. Selanjutnya ada Selanjutnya ada produk from Java. Jadi fungsinya itu untuk DTO untuk from produk atau validasi inputnya. Nah, fiturnya itu ada fitur untuk memvalidasi file SKU, kategori, name, price, stock, dan juga image-nya. Selanjutnya di sini ada file HTML-nya. Jadi file HTML-nya itu ada base HTML, yaitu untuk layout, dasar, dan bootstrapnya. Lalu yang kedua itu index HTML. Nah, ini tuh halaman utama daftar produk plus chart stocknya.
Selanjutnya yang ketiga itu detail HTML. Jadi detail produknya itu lengkap dengan gambar dan juga infonya. Lalu yang keempat itu create HTML dan juga edit HTML. Dan itu untuk from tambah, edit produk atau mengupload gambar dan juga memvalidasi. Yang kelima itu ada home HTML. Jadi itu dashboard statistik. Yaitu untuk total produk, stok, nilai dan nilai asetnya. Yang keenam itu ada login.html dan juga register HTML. Nah, ini tuh from login dan juga register user. Seperti ini implementasi code-nya. Nah, ini seperti ini implementasi code-nya. Ini ada login. Nah, tempatnya ini tuh di resource. Lalu kita buka di tablet. Nah, itu di package. Ini base HTML-nya. Lalu ini uh, login, HTML, register, dan lainnya. Seperti ini. Nah, jadi saya juga akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang diinginkan di dalam proyek ini. Nah, jadi dalam proyek ini tuh ada beberapa eh, komponen penilaiannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang semua fitur-fiturnya ini. Nah, tadi struktur proyek aplikasinya itu sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur tambah proyek dan di mana dia berada. Nah, yang pertama itu untuk fitur tambah datanya. Jadi fitur tambah datanya itu ada di bagian controller yaitu di product control.create, lalu di bagian service yaitu product service.save product, lalu yang ketiga itu di form create.html dengan validasi. Jadi fungsinya itu untuk menambahkan produk baru dengan upload gambar, validasi dan juga menyimpan ke database. Selanjutnya itu ada fitur ubah data. Jadi fitur ubah data ini itu ada di controller yaitu eh, produk control.update yaitu post atau edit atau eh, ID. Nah, lalu ada di bagian service juga. Jadi bagian service itu ada produk service yaitu di update produk. Lalu di from-nya itu ada di edit HTML yaitu untuk mengubah mengubah data produknya. Selanjutnya itu ada fung- selanjutnya itu fungsinya itu untuk update file seperti nama, harga, stok dan juga deskripsi. Nah, selanjutnya itu ada fitur ubah data gambar. Jadi, fitur ubah data gambar ini itu berada di bagian service yaitu produk service.update produk yaitu bagian gambar. Nah, jadi fungsinya itu mencek jika ada upload gambar baru, lalu menghapus file lama jika ada, selanjutnya itu menyimpan file baru dengan nama berdasarkan ID produk. Selanjutnya ada fitur hapus data. Jadi fitur hapus data ini ada di bagian controller yaitu produk control.delete lalu di bagian service yaitu produk service.delete produk. Nah, fungsinya itu untuk menghapus data produk plus menghapus file gambar terkaitnya. Selanjutnya ada fitur tampilan data. Fitur tampilan daftar data. Nah, jadi fitur tampilan daftar data ini ada di bagian controller yaitu di produk control.index lalu di view index.html dengan tabel bootstrapnya. Selanjutnya ada fiturnya yaitu untuk yang pertama itu untuk menampilkan semua produk user, lalu yang kedua untuk bidget stock yaitu high, medium, low. Selanjutnya itu ada tombol aksi atau untuk detail, edit dan hapus. Lalu ada empty state jika ada datanya. Nah, yang terakhir itu ada fitur tampilan chart data. Jadi fitur tampilan chart data ini tuh ada di bagian controller yaitu di produk control.detail. Lalu yang kedua itu di view yaitu di detail.html dengan layout detail lengkap. Nah, jadi fitur-fitur yang ada itu eh yang pertama itu ada menampilkan gambar baru, nama, harga, dan stok, dan juga kategorinya. Selanjutnya itu ada deskripsi produk, yaitu deskripsi produknya. Lalu ada timestamp, create, atau update. Selanjutnya itu ada tombol kembali dan juga edit. Selanjutnya ada fitur tampilan chart datanya. Nah, jadi
Ini ada di bagian kontrol yaitu produk control.index di bagian chart, lalu di bagian view itu index.html dengan chart.js. Jadi fiturnya itu untuk chart bar stock per produk, lalu untuk melihat data dinamis dari chart label dan juga chart datanya. Selanjutnya itu untuk styling custom dengan gradient. Nah, selanjutnya di sini ada UI atau aplikasinya. Jadi saya akan menjalankan webnya. Nah, maaf ada kesalahan. Lalu, nah jadi di sini kita klik ke URL-nya. Nah, jadi di sini akan eh, tampilan loginnya. Nah, jadi ini tuh dibuat dari login .html-nya. Nah, kita memasukkan email yang udah kita daftar dahulu. Kalau kita tidak memiliki email yang udah didaftar, kita bisa mendaftarnya seperti ini. Saya akan memasukkan akun saya. Maaf. Nah, ini tampilannya. Maaf, tadi saya lupa memasukkan ke sini. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan akun yang sudah saya daftar sebelumnya. Nah, jadi ini adalah dashboardnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini itu kita bisa melihat jenis barangnya, total stoknya, estimasi asetnya. Nah, di sini kita bisa menambah eh, stok photocardnya. Nah, saya akan mencontohkan untuk menambahkan stok photocardnya. Di sini kita akan disuruh atau diarahkan untuk memasukkan apa. Nah, nama grup. Jadi contohnya saya membuat EXO.
Nama idolnya itu Kai. Lalu kita akan memilih kategori photocardnya itu. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi saya akan membuat pilihan Polaroid. Nah, di sini kita bisa memasukkan harga harga dari photocardnya itu. Jadi di sini saya membuat harga 350.000. Nah, stoknya itu bisa kita buat di sini. Saya akan membuat stoknya 15. Lalu deskripsinya itu ini bebas, kita membuat apa saja. Nah, di sini juga bisa fiturnya tambah, kita bisa menambahkan gambar photocardnya sesuai namanya. Mau saya cari. Lalu setelah itu kita akan langsung menyimpan produknya. Nah, sini dia akan terdaftar. Kai dan jumlah stoknya itu ada berapa. Lalu kita bisa melihat detailnya itu. Jadi detailnya itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat detail. Di sini ada akan muncul gambar photocardnya, lalu di sini ada harganya berapa, lalu stok tersedianya itu berapa, dan kategorinya itu berapa. Jadi stok tersedianya itu ada 15 unit, kategorinya itu Polaroid. Nah, jadi deskripsi produknya seperti yang saya buat tadi. Nah, jadi di sini juga ada dibuat informasi waktu. Jadi ini kita buat pada 11 Desember seperti ini, lalu diupdate pada tanggal segini. Nah, jadi di sini juga kita akan menjalankan fitur untuk mengubah atau mengeditnya. Nah, ini bisa edit photocard. Kita bisa membuat cartridge, lalu kita buat namanya. Oh, maaf, dan ini tetap EXO. Kita buat namanya. Nah, jadi photocardnya itu bebas kita pilih apapun. Itu kayak uh, branding card. Lalu harganya bisa kita ubah. Nah, stoknya juga bisa kita ubah. Kita bisa ubah menjadi 30. Dan harganya itu bisa kita buat jadi 300.000 juga. Ini terserah kita. Karena kita menjualnya seberapa. Selanjutnya deskripsinya bisa diganti atau enggak. Lalu kita ubah gambar photocardnya juga. Misalnya saya masukkan foto ini. Nah, jadi ini bisa kita tempat perubahannya. Jadi kita bisa lihat detailnya. Jadi seperti ini. Nah, dia akan diupdate pada berapa dan juga dibuat pada berapa. Nah, jadi fiturnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa menghapus, melihat detail dan juga mengubahnya. Nah, ini contohnya untuk melihat detailnya seperti ini. Lalu kita juga bisa menghapusnya langsung. Ini photocard ini akan kita hapus. Nah, maka dia akan terhapus. Oke, kalau kita ke home, jadi di home ini itu juga kita bisa langsung aksi cepatnya itu untuk melihat daftar photocardnya. Nah, dia akan muncul juga seperti ini.
Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.